Halo teman-teman, selamat datang kembali dalam saluran YouTube Willy Channel. Di video kali ini, saya tidak bahas untuk gameplay, ya walaupun mungkin sambil diselingin main mode arena lagi ya. Tapi di video kali ini saya tidak akan bahas mengenai Magic Chess sama sekali. Di sini sebenarnya saya lebih fokusnya mengenai apa yang sudah dilalui selama 1 tahun ini, mengenai apa saja yang mungkin eh, udah dialami dan kira-kira pelajaran apa yang mungkin bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, tentunya sebelum itu eh, tentunya semoga teman-teman semua dimanapun teman-teman berada dalam kondisi yang sehat, ya, yang tidak mengalami kekurangan suatu apapun. Dan bagi mungkin teman-teman yang mengalami musibah, bencana, semoga bisa dikuatkan dan bisa untuk melewati semuanya itu. Dan per video ini dibuat, ini juga video untuk akhir tahun 2025 sebelum kita memasuki tahun yang baru di tahun 2026. Ya, jadi bisa dibilang ini video semacam refleksi juga. Mungkin buat tonton yang relate, tonton mungkin bisa tulis di kolom komentar ya. Dan pastinya teman-teman jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe untuk terus dukung channel ini biar bisa semakin bertumbuh. Oke, jadi kita sambil untuk mulai aja. Dan jujur, selama di sepanjang tahun ini, itu saya ada mungkin bisa membagikan 6 poin lah. 6 poin pembelajaran yang saya sudah eh, alami dan saya bisa sharing kepada teman-teman. Jadi kita bisa untuk langsung aja. Poin yang pertama yaitu move on dari masa lalu dan fokus membangun masa depan. Kenapa saya mau menekankan poin yang pertama ini? Jadi jujur, saya itu termasuk orang yang bisa dibilang agak sulit ya untuk move on, untuk bisa ngelepasin hal yang lalu. Dan mungkin tonton ada yang relate, mungkin seperti kayak trauma, mungkin masa-masa yang tidak menyenangkan waktu kecil, atau di tahun-tahun sebelumnya, mungkin ada suatu peristiwa atau kejadian yang mungkin teman-teman itu jadinya berasa apa ya, tidak menyenangkan lah bisa dibilang. Nah, semuanya itu memang bisa dibilang emang nggak menyenangkan, itu udah pasti, dan juga bisa mengakibatkan adanya trauma ya di kasus-kasus tertentu lah. Ya mungkin yang teman-teman yang mengalami bencana gitu, kehilangan harta benda, bahkan mungkin kehilangan anggota keluarga, itu sebuah pukulan yang cukup berat lah. Termasuk juga saya, dimana juga papa saya juga udah nggak ada di tahun ini, jadi itu jadi satu pukulan yang berat, bisa dibilang satu hal yang duka cita. Tapi saya belajar bahwa dari hal-hal tersebut, masa lalu itu paling kita hanya bisa untuk belajar, untuk fokus kepada membangun masa depan kita. Ya, fokusnya di saat ini untuk membangun di masa depan. Seperti itu. Jadi bisa dibilang, ya kita nggak akan pernah tahu apa yang akan terjadi nantinya. Yang kita hanya tahu kan di masa depan itu berjalan eh, seperti ini. Oleh karena itu, makanya kita perlu untuk eh, belajar bagaimana mengarahkan diri kepada hal yang di depan kita. Jangan kita terfokus pada masa lalu, mungkin juga terfokus kepada kayak ada hal-hal tertentu yang bisa aja membuat kita itu jadinya malah
nggak baik-baik saja gitu dengan kondisi yang ada. Nah, makanya dengan fokus ke masa depan itu yang membuat eh, kita itu bisa move on, kita bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik. Masa lalu kita bisa jadiin pelajaran, dan tentunya ketika menjadikan semua itu jadi pelajaran, ya itu akan sangat membantu bagaimana kita bisa menyusun masa depan kita. Jadi intinya adalah jadikan masa lalu itu sebagai pembelajaran, karena kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita nggak bisa untuk terus senantiasa hidup di masa lalu. Yang kita bisa lakukan adalah kita pelajari, kita mendapatkan atau belajar dari hal tersebut. Mungkin itu hal yang menyenangkan atau biasanya hal tidak menyenangkan yang lebih sering untuk bisa dipelajari, tapi itu bisa menjadi uh, patokan supaya kita bisa menjadi uh, lebih baik, terus berprogres lah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah pelajaran yang saya pelajari itu adalah menjadi positif, tapi kita jangan terlalu over positif. Kita perlu untuk membiarkan adanya emosi negatif yang bisa membantu kita menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi positif juga. Maksudnya gimana? Jadi, kadang itu eh, kita kan menempuh kehidupan itu ada berbagai lika-liku. Hal positif, hal negatif itu pasti ada. Dan itu tidak bisa kita sangkal. Nah, tentunya karena adanya hal-hal tersebut, maka kita udah pasti perlu untuk melihat nih bagaimana kondisi ke depannya. Dan ketika kita menghadapi sesuatu, hal positif itu sebenarnya hal yang baik. Udah pasti ya. Tapi kita tidak bisa pungkiri bahwa meskipun positif itu suatu hal yang baik, tapi kita pasti ada hal-hal negatif. Ini mungkin cukup relate dengan poin pertama tadi, yang dimana di poin pertama itu kan saya membahas di masa lalu, mungkin ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, hal-hal yang tidak menyenangkan itu biasanya kan menimbulkan eh, hal negatif nih. Nah, hal negatif itu ya tentunya akan membuat kita perlu untuk belajar lebih maju lah istilahnya. Lebih majunya dalam arti apa? Dalam arti ya kita bisa untuk lebih mengarahkan diri ke hal-hal yang eh, baik gitu. Hal negatif mungkin seperti rasa frustasi, kecewa, sedih, ya itu semua pasti adalah satu momen dalam hidup kita. Gak cuma di tahun ini aja, mungkin di tahun-tahun sebelumnya juga ada. Dan tentunya itu akan sangat berpengaruh kepada kehidupan kita. Oleh karena itu, sangat penting buat kita semua untuk bisa belajar bahwa kita perlu untuk memiliki kehidupan yang seimbang. Tapi kalau dibandingkan seimbang, saya merasa lebih baik positif dengan ada hal-hal negatif yang bisa menjadi sumber bahan bakar. Nah, intinya adalah ketika kita menempuh penghidupan hari demi hari, kehidupan sehari-hari, kita perlu optimis, tapi jangan sampai kita menjadi bias optimisme. Nah, bias optimisme ini bisa dibilang kita itu seakan-akan eh, menganggap semuanya itu positif, semuanya itu positif, nggak ada yang negatif, walaupun kita jadi hal-hal yang gak kita inginkan. Misalnya amit-amitnya ada yang mungkin kehilangan orang-orang yang tercinta, atau mungkin terjadi bencana, kecelakaan, atau mungkin ada hal-hal negatif yang membuat secara manusiawi kita itu mungkin bisa sedih.
Tapi bias optimisme itu kita tetap merasa kesannya itu bakal baik terus. Ya, padahal kan nggak selamanya begitu. Makanya di sini saya belajar bahwa masih kita perlu untuk hal-hal yang bisa dibilang ada hal negatifnya. Tapi hal negatifnya itu bisa menjadi satu bentuk bahan bakar lah. Agar kita bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih positif. Positif ini dalam arti nggak cuman sekedar optimis, tapi positif ini juga dalam tindakan kita, dalam perilaku, nggak hanya sekedar mindset, tapi ke arah actionnya juga. Itu yang bisa membuat saya dan juga mungkin teman-teman bisa untuk jadi pribadi yang lebih baik. Oke, kemudian poin yang ketiga yang saya pelajari ya, itu menjadi lebih baik 1% setiap hari. Ini jujur saya belajar dari sebuah buku ya, yang Atomic Habits. Mungkin teman-teman ada yang relate dengan buku Atomic Habits karya James Clear ya. Situ jujur saya merasa apa ya? eh, saya merasa sangat tersentil kali ya, atau mungkin bilangnya saya merasa eh, relate. Nah, relate dalam arti kita itu nggak perlu untuk melakukan perubahan secara drastis, kita nggak perlu untuk melakukan perubahan besar gitu dalam hidup kita, karena belum tentu semua orang bisa. Dan secara mayoritas itu kecenderungan itu nggak masuk akal kalau saya bilang. Nah, jadi daripada untuk terus atau berada di posisi tersebut, ya lebih baik kita coba belajar untuk berubah sehari demi sehari mungkin. Ya intinya kita melakukan perbaikan 1% setiap harinya. Nah, apakah perbaikan tersebut jelek? Ya tentunya kita harus fokus ke perbaikan yang lebih baik dong, lebih bagus. 1% lebih baik itu sangat membantu. Nah, bahkan di Atomic Habits itu kan sampai ditulis tuh. Kalau misalnya kita melakukan 1% lebih baik setiap harinya, maka selama setahun, 365 hari, itu kita sudah melakukan perbaikan 37 kali lebih baik dibandingkan kita sebelumnya. Nah, tentunya itu sangat membantu dan tentunya membuat kita bisa untuk menjadi lebih baik. Oleh karena itu, makanya lebih baik ya kita sedikit demi sedikit lah, tahap demi tahap. Mungkin misalnya contoh mau berolahraga, mau badan lebih sehat, lebih bugar. Ya mungkin kita bisa coba belajar, mungkin eh, coba olahraga jalan kaki gitu. Ya mungkin nggak perlu muluk-muluk lah. Mungkin jalan kaki 5 menit gitu. Atau bahkan mungkin lebih sedikit lagi 2 menit gitu. Nggak masalah. Jalan kaki 2 menit setiap harinya. Itu nggak masalah, masih oke. Lalu juga dengan jalan kaki, itu juga bisa bikin sehat. Nah, jalan kaki 2 menit di satu hari. Kemudian nanti coba mungkin ditingkatkan sedikit gitu. Lalu ditingkatkan jadi 6 jadi kayak 5 menit atau mungkin bisa ditingkatkan lagi jadi nanti 7 menit 10 menit yang dimana kita bisa untuk terus berprogres lah. Nah, senantiasa berprogres, senantiasa dari progres tersebut ya kita bisa menjadi lebih baik. Bisa dibilang ini termasuk tahap yang nggak bisa apa ya bilangnya ya, nggak bisa buru-buru lah, karena perubahan yang terlalu drastis itu ujung-ujungnya, dan saya mengalami gitu ketika saya coba untuk melakukan perubahan secara drastis pada akhirnya malah nggak baik.
malah justru menimbulkan kekacauan. Nah, makanya lebih baik berusaha untuk perbaikan itu sedikit demi sedikit lah. 1% setiap hari itu perbaikan yang bagus banget. Ya, seperti yang saya bilang tadi, 37 kali lipat, gitu setahun, itu kita nggak berasa. Ya, jadi kita fokusnya kepada proses, bukan hanya kepada satu hasil. Nah, dimana dengan fokus satu proses tersebut membuat kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Lalu poin keempat ini yaitu mengenai belajar banyak hal, tapi fokus ke hal yang paling dikuasai. Ini sebenarnya saya belajar nih lumayan lama ya. Dalam arti saya mempelajari ini ketika saya masih bekerja. Kalau sekarang saya sudah enggak ya, jadi saya udah benar-benar ya paling cuman di rumah aja seperti itu. Nah, gimana? Saya belajar itu untuk coba berbagai hal lah. Jadi saya kan sempat ketika saya bekerja itu pindah-pindah, pindah perusahaan, pindah posisi, job desk juga. Ya bisa dibilang nggak stabil lah. Nah, tapi di balik itu semua, eh, saya merasa bahwa tidak stabil, saya bisa pelajari banyak hal, bisa untuk lebih ke arah generalis sebenarnya. Jadi saya keinget nih ada tipe orang generalis sama spesialis. Yang dimana kalau generalis itu kan dia lebih fokusnya kepada skill set yang apa bilangnya secara umum. Ya, dia bisa tahu banyak hal tapi nggak terlalu menguasai. Sementara kalau spesialis itu kan dia hanya fokus ke satu poin sampai dia benar-benar master istilahnya, benar-benar menguasain. Tapi dia cuma kuasai satu hal, sementara di hal lainnya itu bisa dibilang cukup jelek lah. Tapi di sini saya belajar, walaupun kita perlu belajar banyak hal, kita perlu tahu banyak hal, tapi kita jangan sampai untuk tidak mengembangkan hal-hal yang memang perlu gitu loh, yang dimana itu menjadi satu poin utamanya. Nah, poin utama yang dimaksud itu bagaimana kita bisa menjadi eh, bukan hanya pribadi yang lebih baik, tapi bisa juga untuk menjadi eh, apa ya saya bilangnya ya, di luar pribadi yang lebih baik, tentunya kita perlu juga untuk menjadi orang yang paham berbagai hal, tapi kita punya skill yang benar-benar kita kuasai. Nah, lebih di arah itu sebenarnya. Jika kita bisa untuk menguasai hal tersebut, ya tentunya akan membuat kita bisa menjadi lebih baik. Jika kita bisa menjadi lebih baik tersebut, ya dengan eh, kita fokus kepada hal yang kita kuasain, itu kita bisa menciptakan nilai jual. Nah, fokus dengan hal yang kita kuasai itu bisa dibilang sebagai satu bentuk spesialis. Tapi kita jangan sampai menjadi yang ignoran, yang arti kita mengabaikan yang lain. Makanya di poin keempat ini memang saya lebih menekankan itu kita belajar banyak hal, tapi kita tetap fokus kepada yang kita kuasai. Ya, ini bisa dibilang sebagai satu bentuk pembelajaran saya pribadi, yang dimana saya itu jadinya bisa belajar mengenai distribusi barang, saya juga belajar bagaimana
ngatur orang, kemudian berurusan dengan waktu itu perbankan, kemudian juga dengan customer. Ya, bisa dibilang ada banyak hal. Walaupun fokus saya waktu itu saya lebih ngasihin itu lebih ke arah kayak angka gitu. Dan setelah saya sudah nggak kerja, ya itu tetap ada dampaknya dan itu berpengaruh ketika saya ya di sekarang ini ya sebagai eh, usaha kecil-kecilan itu lumayan bantu lah. Karena memang ada banyak hal yang memang perlu kita pelajari, kita perlu untuk terus nanti saya belajar hal-hal baru. Jadi jangan sampai kita menolak hal-hal baru karena merasa udah minder duluan istilahnya. Udah merasa, ah saya nggak bisa nih. Jangan, tapi kita coba dulu. Kita belajar. Kita cari tahu dulu lah. Paling tidak kita mengetahui dasar-dasar ya. Itu yang paling penting. Ya ini juga berlaku nggak cuma soal karir, pekerjaan. Mungkin juga dalam hubungan. Ya, hubungan kita bisa berelasi dengan orang lain atau mungkin dengan lawan jenis ketika kita mungkin bisa mau mencari pasangan hidup ya tentunya kan perlu PDKT istilahnya ya, pendekatan gitu ya ini bisa ngebuka satu hal baru lah makanya ini jadi poin pembelajaran saya juga. Kemudian poin pembelajaran kelima ini adalah jangan pedulikan perkataan orang lain yang merusak kebahagiaanmu. Kenapa ini jadi satu hal yang penting? Karena eh, saya tuh merasa bahwa kadang kita itu istilahnya apa ya? Kita kan kadang masih suka dengerin pendapat orang lain. Nah, itu sebenarnya bukan hal yang jelek, itu hal yang bagus. Tapi ketika kita mendengarkan pendapat orang lain dan kita malah merasa justru jadinya malah apa ya? Overwhelmed istilahnya. Justru kita kebanyakan dengerin kata orang lain, kita malah menjadikan standar kita itu di orang lain, bukan di standar diri kita sendiri. Itulah yang menjadi problem. Nah, kalau misalnya terjadi seperti itu, tentunya kan membuat kita tuh mengalami kesulitan. Kesulitannya dalam arti apa? Kesulitannya ya kita jadinya nggak bisa fokus pada diri kita. Kita malah sibuk untuk eh, fokus kepada orang lain dibandingkan fokus kepada diri kita sendiri. Makanya itu lebih baik ya kita nggak terlalu perlu untuk dengerin orang lain lah. Kita fokusnya adalah kepada diri kita. Tapi ini bukan berarti kita gak usah dengerin saran orang lain ya. Ini lebih ke arah ngefilter. Jadi kita perlu untuk belajar ngefilter. Bagaimana, apakah pendapat orang lain itu penting bagi kita atau enggak? Yang pertama, sama apakah pendapat orang lain itu ya memang sesuai dengan kondisi kita. Ya kalau misalnya nggak sesuai ya kita nggak perlu untuk sampai ke tahap sengoyo itu istilahnya ya. Makanya bisa dibilang eh, dengan kita ngefilter, yaitu kita bisa menjaga diri kita. Jangan sampai kebahagiaan kita itu dirusak oleh perkataan orang lain. Ya mungkin ini sedikit ke arah stoikisme ya, bisa dibilang. Ini kalau saya pribadi, saya merasa ya ini jadi satu bentuk pembelajaran supaya kita bisa untuk menjadi lebih baik lah. Dalam arti kita nggak perlu untuk terlalu memaksakan
untuk sesuai standar orang lain. Karena kehidupan tiap orang tuh berbeda-beda. Standar kita dengan orang lain tuh nggak sama. Makanya lebih baik kita fokus ya. Itu bagaimana kita bisa untuk memiliki kehidupan yang lebih fokus kepada apa yang kita bisa perbuat gitu. Ya bisa dibilang kita fokus pada diri kita lah daripada kita peduliin kata orang lain. Terhadap orang lain kita perlu untuk ngefilter aja kira-kira apa yang menjadi nasihat yang cocok buat kita. Ya jadi kita perlu untuk menggunakan pemikiran kita. Itu poin yang kelima. Dan poin yang terakhir ini poin keenam, yaitu hati-hati sama survivorship bias. Oke, mungkin tonton ada yang masih belum tahu lah survivorship bias itu apa. Survivorship bias itu teman-teman bisa eh, anggapannya itu mungkin ada satu kasus yang dimana itu sukses gitu. Kasus sukses ini bisa dibilang sangat bagus. Dalam arti ya kondisinya kayak teman-teman tuh bisa ini apa ketika survive apa kasus bagusnya dia berhasil gitu. Padahal dia kayak TO dari kuliah, tapi dia sukses, dia berhasil, dia bisa untuk eh, apa itu namanya punya usaha besar. Intinya dia sukses lah. Tapi kita hanya ngelihatnya di kesuksesan itu aja. Kita nggak lihat orang yang mungkin juga DO istilahnya. Nah, kita lihat orang yang DO, tapi kita nggak lihat tuh bahwa orang tersebut yang sama-sama DO tapi hasilnya negatif ini. Nah, kita nggak perhatiin, kita malah lebih fokus ya ke yang berhasil doang. Nah, jadi intinya survivorship bias itu kita hanya perhatikan yang contoh suksesnya, padahal masih banyak nih contoh-contoh gagal. Saya rasa sebenarnya banyak contohnya sih, tanpa kita sadari. Mungkin contohnya kayak eh, Indonesia ada tuh yang kayak apa itu namanya? Kayak apa ya bilangnya ya? Contohnya ya kayak mungkin ada yang satu orang sukses banget gitu, entah itu di dunia saham atau di mana, tapi ternyata sebenarnya banyak lain yang juga gagal, tapi kita nggak lihat aja. Nah, itu kan sebenarnya poin-poin yang sebenarnya perlu untuk kita perhatiin gitu loh. Bahwa ternyata nggak semua orang itu bisa di kondisi seperti itu. Nah, makanya kita perlu untuk istilahnya bisa untuk eh, lebih objektif lah. Kita bisa lebih objektif, bisa untuk lebih fokusnya itu ke arah ya melihat secara keseluruhan dibandingkan kita hanya melihat satu contoh tertentu aja. Sebenarnya ini banyak sih pembahasannya. Mungkin dari mungkin kalau tahun-tahun kayak Jeff Bezos pendiri Amazon, Bill Gates pendiri Microsoft, kemudian juga kayak mungkin dari mana lagi tuh banyak banyak contohnya. Kita harus lihat secara keseluruhan apakah itu probabilitasnya besar atau enggak. Yang pertama.
Kalau misalnya probabilitasnya besar, kemungkinan itu berhasilnya tinggi, apakah itu berlaku untuk semua orang atau harus memenuhi persyaratan tertentu? Jadi kita nggak terjebak nih dengan survivor bias. Kita bisa untuk lebih fokus ke arah, ya kita lebih memaksimalkan lah istilahnya. Memaksimalkan dalam arti kita fokus ke eh, memaksimalkan ya apa yang kita punya. Kira-kira hal-hal yang jauh lebih masuk akal itu seperti apa? Nah, ketika kita bisa untuk fokus kepada arah di situ, ya tentunya akan jauh lebih baik. Kita bisa untuk lebih ke arah yang kita fokuskan, kita bisa untuk lebih ke arah yang tentunya lebih bersifat umum. Jadi kita bisa untuk ngambil pelajaran secara umumnya itu seperti apa. Jadi nggak terpaku dengan hal-hal yang mungkin bisa dibilang negatif gitulah. Ya, kurang lebih sebenarnya itu sih pembelajarannya yang secukup bisa pelajari. Dan mudah-mudahan ya teman-teman bisa untuk lebih paham lah. Jadi ada kesimpulannya 6 poin. Kesimpulannya yang pertama yaitu teman-teman bisa untuk lebih ke arah move on ya. Move on dari masa lalu, kita fokus untuk bangun masa depan mulai dari sekarang. Kemudian yang kedua menjadi positif, tapi kita perlu biarkan hal-hal negatif itu menjadi pemicu untuk menjadi lebih baik. Kemudian yang ketiga kita menjadi 1% lebih baik dibandingkan kemarin, karena perubahan kecil tersebut kita lakukan secara konsisten bisa berakibat sangat baik, berkali-kali lipat bahkan ketika kita melakukannya setiap hari. Kemudian yang keempat kita bisa belajar banyak hal. Tapi kita tetap fokus kepada hal yang paling kita kuasai. Jadi kita tidak ignoran terhadap berbagai hal. Kita tetap memiliki skill yang memang kita kuasai. Kemudian yang kelima, kita jangan pedulikan perkataan orang lain yang merusak kebahagiaan kita. Kita filter aja mana perkataan yang baik buat kita, mana yang bisa membantu kita menjadi lebih baik. Nah, itu yang bisa kita terima dan tentunya bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih bahagia. Nggak cuma materi, tapi juga secara spiritual juga, secara mental. Karena kebahagiaan itu nggak cuma soal materi gitu. Dan yang terakhir adalah hati-hati terhadap survivorship bias. Apalagi di era sekarang, banyak influencer-influencer yang kelihatannya bagus, kelihatannya mewah, yang dimana kita perlu sadar bahwa itu bisa aja cuman dia doang, dan itu nggak berlaku untuk semua orang. Jadi kita perlu untuk pelajari hal-hal yang jauh lebih umum yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya rasa begitu aja untuk di pembahasan kali ini ya, bisa dibilang. Ya, bisa dibilang ini cukup lumayan jadi advice kehidupan. Ya, kalau mungkin teman-teman ada pendapat atau komentar, teman-teman bisa langsung tulis saja di kolom komentar. Terima kasih telah menonton konten kali ini sampai dengan selesai. Jangan lupa untuk menekan tombol like, share, dan subscribe agar dapat terus mendukung channel ini agar bisa semakin bertumbuh. Dan sampai jumpa lagi di konten-konten berikutnya.